Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah Satuhur yang berbahagia, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan amal kita yang sedikit ini menjadi berkah dan sebab kita untuk bisa mendapatkan keridhaannya ketika kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizallahu Ta'ala. Masih bersama pembahasan dari kitab As-Salah, kitab yang membahas tentang masalah salat. Kita akan mengkaji tentang penjelasan beliau an-nahyu anitatawwu' inda iqamatis shalah. Larangan dari melaksanakan salat sunnah ketika dikumandangkannya iqamah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita datang ke masjid, maka tujuan kita adalah untuk salat jamaah secara umum. Dan di antara sunnah yang diajarkan adalah setiap kali kita memasuki masjid untuk salat 2 rakaat. Baik itu tahtal masjid atau juga qabliyah. Namun apabila iqamah dikumandangkan, berarti salat jamaah akan ditegakkan, maka ada petunjuk dari Nabi SAW bagi kita sekalian. Beliau katakan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Beliau bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Rawahu Muslim. Apabila dikumandangkan salat, yaitu iqamah, maka tidak ada salat yang boleh dikerjakan oleh siapapun kecuali salat wajib. Sebagian ulama mengatakan, siapapun yang sedang melaksanakan salat sunnah, apakah dia tahiyatul masjid atau qabliyah, ketika iqamah dikumandangkan maka dia menghentikannya. Tentang bagaimana menghentikannya, maka akan kita sebutkan insyaallah beberapa pendapat tentang hal tersebut. Hadis yang kedua beliau katakan, Wan Abdullah bin Sarjas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dakhala rajulun al-masjida wa Rasulullah SAW fi salatil ghadah. Fa shalla rak'ataini fi janibil masjid. Thumma dakhala ma'a Rasulullah SAW falamma sallama Rasulullah SAW qala, ya fulan bi ayyi salataini i'tadta abi salatika wahdak am bi salatika ma'ana. Kata beliau, Nabi SAW ketika ada di masjid, seseorang masuk masjid. Saat itu beliau sedang salat subuh. Maka orang itu salat 2 rakaat di luar masjid, itu di terasnya, kemudian masuk dan ikut salat bersama Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW salam dari salatnya, beliau bertanya, ya fulan, 2 salat tersebut yang kau laksanakan, mana yang engkau utamakan? Apakah salatmu yang sendiri atau salatmu bersama kami? Kebiasaan Nabi SAW, dan ini merupakan kemuliaan akhlak beliau, ketika mengingkari suatu perbuatan,
Beliau tidak memarahi, tidak menghardik, tetapi dengan cara bertanya. Dan para sahabat semua paham. Apabila ada seorang melakukan perbuatan dan Nabi SAW melihatnya lalu beliau bertanya tentang perbuatan itu, menunjukkan itu adalah pengingkaran dari Nabi SAW. Menunjukkan akan lembutnya akhlak beliau. Hadis ini memberikan faedah bahwa salatnya orang tadi yang 2 rakaat sendiri yaitu salat sunnah, padahal jamaah sudah berlangsung maka tidak dianggap. Kembali pada hadis sebelumnya, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Apabila iqamah salat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat yang boleh dikerjakan oleh siapapun kecuali salat wajib. Bukan sendiri, tapi bersama jamaah. Hadis yang ketiga yang beliau bawakan di sini an Malik ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan wa qad uqimatis shalah yusalli rak'atain. Falamman sarafa Rasulullah SAW latha bihin nas wa qala lahu Rasulullah SAW ali subhi arba'an. Dari Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seseorang salat 2 rakaat. Padahal iqamah sudah dikumandangkan. Maka ketika Nabi SAW selesai dari salatnya dan manusia bubar, beliau berkata, apakah salat subuh 4 rakaat? Apakah salat subuh 4 rakaat? Ini mirip dengan hadis sebelumnya. Beliau melihat ada orang salat 2 rakaat sunnah, padahal iqamah di masjid sudah dikumandangkan, maka salat itu diingkari oleh Nabi SAW. Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa di antara yang perlu difahami oleh kita yang ingin salat berjamaah dan kita sudah sampai di masjid. Apabila kita sampai dan iqamah belum dikumandangkan, maka dianjurkan salat 2 rakaat. Apakah itu tahiyatul masjid atau qabliyah? Intinya adalah apabila seorang datang ke masjid, maka dia salat 2 rakaat. Apakah niatnya khusus tahiyatul masjid atau niatnya salat qabliyah atau salat sunnah 2 rakaat di antara 2 adzan? Karena Nabi SAW menyebutkan ma baina adzanaini salatun liman syaa. Atau kama qala SAW. Di antara 2 adzan yaitu adzan dan iqamah, ada salat sunnah 2 rakaat bagi yang mau. Hadis lain menyebutkan ketika beliau sedang khutbah, ada seorang lelaki masuk langsung duduk. Beliau bertanya, hal raka'ta rak'atain? Sudahkah engkau ruku 2 kali, yaitu salat sunnah 2 rakaat? Padahal dia melihat orang ini belum salat. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi SAW ketika mengingkari perbuatan sahabat yang beliau lihat, maka beliau menegurnya dengan cara bertanya. Maka dia belum menjawab. Lamma salaitu, aku belum salat 2 rakaat, maka kum fasalli rak'atain. Bangun dan salatlah 2 rakaat. Ini anjuran untuk salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Bagi yang mendapati iqamah belum dikumandangkan. Atau boleh salat sunnah di rumah dan afdal. Kalau seorang ingin salat qabliyah seperti qabliyah zuhur tadi atau qabliyah subuh dikerjakan di rumah afdal. Karena Nabi kita SAW menyebutkan afdalu salati ahadikum salatu fi baitihi. Sebaik-baik salat salah seorang dari kalian adalah salatnya di rumahnya. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Sebagian ulama mengatakan dikatakan afdal karena salat seseorang di rumah yang sunnah ab'ad ila manzarin nas wa aqrab ila ikhlas.
Karena jauh dari pandangan manusia. Kalau seorang beramal dipandang manusia biasanya timbul senang dipuji, hingga ria, dan itu pembatal pahala. Jauh dari pandangan manusia dan lebih dekat pada ikhlas. Maka salat sunnah di rumah tidak ada batas. Tapi kalau kuna salat di masjid, kemudian mendapati iqamah sudah dikumandangkan dan kita tahu, maka kita tidak boleh salat. Ketika kita datang ke masjid untuk salat jamaah, kemudian kita mendengar iqamah dikumandangkan, maka tidak ada salat yang 2 rakaat tadi. Ustaz, bagaimana kalau kita terbiasa salat qabliyah? Maka diqadha setelahnya, kata sebagian ulama. Kasus berikutnya, bagaimana Ustaz kalau saya sedang salat sunnah, tahiyatul masjid atau qabliyah? Baik baru masuk takbiratul ihram atau baru dapat 1 rakaat. Belum masuk rakaat kedua. Lalu saya mendengarkan iqamah salat, maka umumnya ulama mengatakan dibatalkan salatnya itu. Tidak sampai selesai. Namun pendapat ini terbagi menjadi 2. Hampir sepakat pendapat ini, namun terbagi menjadi 2. Dari pertanyaan, bagaimana menghentikannya? Atau bagaimana membatalkannya? Satu pendapat mengatakan, dibatalkan itu langsung menghentikan dan masuk ke shaf. Berarti dia tidak dapat pahala salat tersebut? Tidak. Dia tidak mendapatkan salat sunnah tersebut, tapi dia mendapatkan pahalanya. Berdasarkan sabda Nabi kita SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung dari niatnya. Juga hadis yang lain, man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia mendapatkan bagian atau pahala lebih baik dari amal tersebut. Maka dia sudah mendapatkan pahalanya, tapi salatnya harus dihentikan. Yang kedua mengatakan tidak. Karena dia sudah takbiratul ihram, berarti dia sudah masuk ke dalam salat, maka cara membatalkannya adalah dia salam dalam keadaan apapun. Kalau dalam keadaan dia berdiri, dia langsung salam ke kanan dan ke kiri. Dalam keadaan duduk pun demikian, salam ke kanan dan ke kiri. Mengikuti makna salat, bahwa as-salatu muftatahatun bitakbir wa mukhtamatun bitaslim. Salat itu dibuka dengan takbir, yaitu takbirul ihram, dan ditutup dengan ucapan salam. Sehingga dia sempurna salatnya, walaupun secara pelaksanaan kurang. Maka dia mendapatkan pahalanya. 2 pendapat ini memang terlihat berbeda, tetapi intinya sama. Yaitu, bila ada di masjid, kemudian kita salat sunnah, dan iqamah dikumandangkan, wajib berhenti. Mana yang kita amalkan Ustaz? Silahkan manapun dari 2 pendapat tersebut. Karena intinya pada hadis yang sama. Dan ini ijtihad ulama dalam berpendapat mendekatkan makna untuk kalau ringan, ya diringankan. Yang tasbihnya tadinya 3 menjadi 1, ringan. Tidak terlalu lama. Ini beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang hadis-hadis tadi.
Apakah hikmah Nabi SAW melarang orang menyempurnakan salat sunnah ketika dikumandangkan iqamah? Di antara hikmah beliau SAW adalah, wallahu a'lam bishawab, bahwa syariat salat, itu salat jamaah, ini cermin kebersamaan dan terikatnya hati satu jamaah dengan yang lain dan bersama imam. Cermin. Oleh karena semua yang menjadi makmum, mereka menyerahkan ketaatan kepada imam. Mereka tidak seorang pun berani mendahului takbirnya imam. Rukuknya imam, sujudnya imam, bangkitnya imam, tidak. Ini menunjukkan akan ketaatan makmum kepada imam. Dan Nabi kita bersabda SAW, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya imam diangkat itu untuk diikuti. Fa idza kabbara kabbiru. Jika dia bertakbir, ikuti takbir setelahnya. Jangan bersama, apalagi mendahului. Dan pembahasannya Syekh khusus di bab tentang salat jamaah dan adab-adabnya. Yang kedua, Nabi kita SAW ketika merapikan jamaah untuk rapat dan lurus dalam kondisi normal. Beda dengan sekarang. Rapat dan lurus. Dia katakan, "Fala takhtalifu, fatakhtalifa qulubakum." Jangan kalian berselisih. Kata sebagian ulama, ketika berbaris di shaf itu jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur, jangan ada yang renggang. Nanti hati-hati kalian berselisih. Berselisih. Maka beliau mengikat maunya kita dengan sebelah kita menempel, lurus, rapat, itu adanya ikatan hati satu dengan yang lain walaupun tidak kenal. Karena bisa jadi di shaf itu ada seorang pejabat, tapi ada pegawai rendahan, ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang pakainya bagus, ada yang pakainya jelek, ada yang baunya wangi, ada yang baunya kurang sedap. Nah, bagaimana kita menghargai tidak saudara kita yang ada di samping dari salat jamaah? Ini gambarannya. Sehingga demikian pula ketika iqamah dikumandangkan dan itu haknya imam menyuruh muadzin, maka siapapun yang mau ikut salat jamaah tidak boleh untuk tidak ikut. Tidak boleh sibuk dengan kegiatan salatnya sendiri. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, ketika Nabi SAW sedang salat, beliau mendapati ada beberapa orang di luar masjid sedang berbincang-bincang atau sekedar berdiri. Selesai beliau bertanya, "Kenapa kalian tidak ikut salat bersama kita?" Mereka mengatakan, "Kami sudah salat di perjalanan." Maka beliau sebutkan, apabila datang ke masjid dan mendapati jamaah sedang salat, maka ikutlah salat. Dan itu bernilai nafilah. Nafilah maknanya pahala tambahan untuk kalian. Walaupun sudah melaksanakan salat wajib. Pembahasannya juga khusus insyaallah di bab salat jamaah. Oleh karena beliau katakan di sini, "Fal musalli in kana qad syara'a fi tahiyatil masjid." Seseorang ketika masuk masjid dan dia sudah mulai salat tahiyatul masjid 2 rakaat, au fi sunnatil fajr, atau melaksanakan salat sunnah fajar, au ghairihima, atau selain keduanya salat yang lain, minan nawafil, dari salat-salat sunnah, ya mungkin syukrul wudu atau istikharah atau yang lainnya. Wa uqimatis shalah, dan salat iqamah salat dikumandangkan, atamma salatu in raja itmamuha wa idraku takbiratul ihram. Maka beliau katakan boleh disempurnakan bila dia memungkinkan bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jadi patokan yang ada di masjid itu takbiratul ihramnya imam. Jadi boleh. Nah, ini tadi disebutkan bila dia ada di rakaat yang kedua, ringankan agar bisa masuk shaf dan ikut takbiratul ihramnya imam.
Wa in khasyiya idza atammaha an tafuta takbiratul ihram qata'aha. Tapi bila dia lanjutkan salatnya sehingga dia tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam, tapi dia masuk imam sudah baca Al-Fatihah atau masuk apalagi sudah membaca surat, apalagi ruku', maka salatnya harus diputuskan. Ini di rakaat yang pertama tadi sudah dijelaskan. Li'anna al-faridata ahammu minan nafilah. Karena salat yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Ini barangkali menjadi kaidah. Bahwa kita apabila berhadapan dengan dua amal yang keduanya utama, apapun, yang wajib dan yang sunnah, maka yang wajib didahulukan, yang sunnah ditinggalkan. Kalau berbenturan waktunya, wajib didahulukan, sunnah ditinggalkan. Tetapi apabila berbenturan yang wajib dengan yang wajib, harus satu yang dilakukan, maka pilih yang lebih utama. Contohnya, seorang suami dan dia juga seorang anak. Dia punya uang 100.000. Istrinya minta buat belanja, ibunya minta buat belanja. Yang mana dulu? Ya. Nafkah istri wajib atau tidak? Wajib. Nafkah ibu wajib tidak? Wajib. Yang mana? Ibu dulu. Karena ibu wasiat Allah wa bil walidaini ihsana. Jadi kalau berbenturan dua wajib, yang lebih utama dulu. Kalau bertemu sunnah dengan sunnah, maka sama, yang lebih utama dulu. Nah, ini menjadi kaidah. Nah, di sini beliau sebutkan tentang bertemunya wajib dengan sunnah, maka wajib dahulukan, sunnah tinggalkan. Bila waktunya sama. Nah, sering banyak pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau Idul Adha saya ingin kurban, tapi juga bertepatan waktu akikahnya anak? Mana dulu, Pak? Mana dulu kira-kira? Nah, dilihat. Akikah kalau di hari ke-7 tidak sempat melaksanakan, boleh tidak di hari yang lain? Boleh. Kurban, kalau hari itu luput, boleh tidak dikerjakan di bulan berikutnya? Tidak. Maka saat itu kurban dulu. Ada gambaran Bapak Ibu? Ini cara menimbang masalah dengan dalil. Baik, kita kembali. Wa ma yudriku min takbiratul ihram wal qira'ah wat ta'min khalfal imam afdal min jami'i tatawwu'at. Seorang apabila salat jamaah mendapati takbiratul ihramnya imam, mendapati bacaannya imam, apalagi amin bersama imam, itu afdal dari sunnah-sunnah yang ada. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, dalam salat jamaah ada beberapa keutamaan. Khususnya adalah sebab diampuninya dosa. Dan kita ini diperintah oleh Allah Azza wa Jalla langsung. Bila mendapati ada amal sebagai sebab diampuni dosa, maka segera. Karena dosa itu diberikan hanya bagi ampunan dosa diberikan hanya bagi orang bertakwa. Maknanya kalau kita beramal dengan amal itu ada takwa pada kita. Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhuha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegera kalian untuk mengamalkan amal yang menjadi sebab dosa kalian diampuni oleh Tuhan kalian Allah. Dan kalian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang keduanya dipersiapkan bagi orang bertakwa. Maka salat 5 waktu penghapus dosa. 1. Nabi kita bersabda, "Wasalatul khamas mukaffiratul lima bainahuma." Salat 5 waktu penghapus dosa di antara keduanya. Yang kedua, dalam bacaan amin yang kita ucapkan sebagai makmum, itu menjadi sebab dia
Nabi kita menyebutkan SAW dalam banyak riwayat. Yang maknanya, barang siapa aminnya, ucapan aminnya itu makmum, bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosanya diampuni oleh Allah yang telah lalu. Jadi malaikat juga ikut sholat bersama jamaah. Yang kedua, ucapan i'tidal. Ketika ia membaca Sami Allahu liman hamidah, ini akan disebutkan di sifat salat Nabi SAW di bab ini. Barang siapa yang ucapan i'tidalnya, ketika imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah, dia mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu, maka diampuni dosa yang telah lalu. Subhanallah, banyak keutamaan. Jadi kita berusaha bersama imam. Ini keutamaan yang disebutkan terkait dengan sholat jamaah. Pembahasan berikutnya beliau katakan, ma'al mawadi alati nuhiya an-nisafiha. Tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat. Waktu sekarang tempat. Penulis katakan, Nabi kita bersabda SAW, Fuddiltu alal anbiya bisittin, u'titu jawami al-kalim, wa nusirtu bira'ab, wa hillat liyal ghanaim, wa ju'inat liyal ardu tahuran wa masjidan, wa ursiltu ilal khalqi kafa, wa khutima biyal nabiyyun. Beliau katakan, aku dilebihkan dari nabi yang lain dengan 6 perkara. Pertama, diberi jawamil kalim. Jawamil kalim yaitu ucapan singkat tapi maknanya luas. Contohnya beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Pendek sekali tapi maknanya luas. Aku ditolong dengan rasa takut menghadapi musuh. Maknanya, musuh ketika mendengar bahwa Nabi SAW dan pasukannya akan datang, mereka semua gentar. Walau jarak perjalanan masih 1 bulan. Yang ketiga, wa uhilat liyal ghanaim, dihalalkan untukku harta rampasan perang. Padahal para nabi terdahulu ketika perang mendapat harta rampasan perang, maka wajib ditaruh di tanah lapang, kemudian Allah akan turunkan api membakarnya. Tapi bagi beliau khusus dihalalkan. Wajulat liyal ardu tahuran wa masjidan, yang berikutnya, dan dijadikan tanah ini sebagai alat bersuci dan masjid atau tempat salat. Dan yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafa, aku diutus pada seluruh makhluk. Dan yang terakhir, wa khutima biyal nabiyyun, dan para nabi ditutup dengan diutusnya aku. Hadis ini dibawakan oleh penulis tentang tempat dilarang untuk salat, seakan-akan tidak ada kaitannya. Seakan-akan tidak ada kaitannya. Ada. Apakah itu? Hadis tadi berkemun bahwa ju'ilat lil ardu tahuran wa masjidan. Bumi ini semua ini dijadikan alat untuk bersuci dan tempat untuk salat. Tapi disebutkan di hadis yang lain, riwayat Imam Muslim juga, beliau katakan ketika sakit menjelang wafatnya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Fi riwayatin ala fala tattakhidul qubur masajida inni anhaakum an dzalik. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat-tempat untuk sholat. Saya menyebutkan, ketahuilah oleh kalian, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena aku melarang itu semua. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa tidak boleh kuburan dijadikan sebagai masjid atau membangun masjid di atas kuburan secara umum. Hadis berikutnya disebutkan dari Abi Sa'id. Lihat Imam Ahmad dan Tirmidzi, kullul ardi masjidun wa tahurun illal maqbarah wal hamam. Setiap tanah di muka bumi ini boleh dijadikan tempat untuk salat dan boleh tanahnya digunakan untuk bersuci atau tayamum, kecuali kuburan dan
tempat buang hajat, WC. Maka dua tempat ini tidak boleh untuk sholat. Hadis yang lain. La tusallu fi mabarikil ibil fa inna minasyayatin. Janganlah kalian sholat di kandang-kandang onta. Karena mereka itu bagian dari syaitan. Di sini ulama menjelaskan bahwa onta itu makhluk khusus. Dia bisa dendam. Sehingga apabila ada orang sholat di kandang onta dan tidak dikenali, khawatir dia akan menyakiti. Khawatir dia akan menyakiti. Dan onta kalau sudah menendang kakinya, bisa menyebabkan kematian. Maka di sini larangan khusus. Dan di antara alasan juga sebelumnya menyebutkan, Nabi menyebutkan, fa inna minasyayatin, karena tempat di situ berkumpulnya para syaitan. Sehingga dilarang untuk sholat di kandang onta. Ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang dilarangnya kita untuk sholat, dan ini merupakan pembahasan terakhir dari tentang larangan-larangan terkait dengan waktu dan semisalnya dalam sholat, dan berikutnya akan masuk pada bab azan insyaallah ta'ala. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Barangkali ada dari pemaparan tadi yang belum jelas atau yang ingin menyampaikan tambahan, maka dipersilakan. Berkanya. Silakan. Untuk dari keistimewaan Nabi dari Nabi yang lainnya, Ustaz, yang kelima apa ya, Ustaz? Mohon maaf terlewat. Baik. Jazakallah khair. Baik. Yang kelima, dikatakan Nabi SAW, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk. Maknanya beliau diutus kepada seluruh manusia. Sedangkan Nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan yang lainnya, khusus diutus pada kaumnya. Yaitu Bani Israel. Adapun beliau tidak. Kepada Bani Israel, kepada bangsa Arab, dan kepada manusia di seluruh dunia sampai akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, silakan. Tidak ada. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Semoga Allah maafkan semua dan mengampuni dosa kita. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khuda'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.